Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Liantika, mahasiswi Pendidikan Matematika 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran lingkungan, di mana kasus pencemaran lingkungan pada saat ini menjadi sebuah kasus yang cukup serius. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Oh ya, sebelum membahas lebih jauh mengenai pencemaran lingkungan hidup, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa itu pencemaran lingkungan hidup. Jadi, pengertian pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, masalah pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah yang terus-menerus yang akan berproses dan berkembang seiring kemajuan zaman. Bagi sebagian negara berkembang, masalah pencemaran lingkungan hidup merupakan beban baru yang harus ditanggulangi demi kepentingan lingkungan sekitar dan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pencemaran lingkungan hidup itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, berikut klasifikasi pencemaran lingkungan hidup berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah ialah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan. Pencemaran tanah dapat terjadi karena hal-hal diantaranya adalah yang pertama itu pencemaran tanah secara langsung, misalnya karena menggunakan pupuk secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, pemberian pestisida atau inseksida. Nah, dampak pencemaran tanah yang pertama itu pada kesehatan ya. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, di antaranya ada kanker atau kerusakan organ. Nah, kalau dampak pada lingkungan itu hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kesuburan tanah. Lalu cara menanggulangi tercemarnya tanah itu dapat melakukan hal-hal sederhana seperti sebarkan informasi konsep 4R, yaitu reduce mengurangi, recycle menggunakan kembali, reuse mendaur ulang, dan replace atau upaya pergantian atau memakai alternatif. Selanjutnya adalah kurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian, lalu membuang sampah pada tempatnya. Oke, setelah pencemaran tanah, selanjutnya adalah pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu karena faktor internal dan karena faktor eksternal. Nah, karena faktor internal ya atau secara alamiah, contohnya yaitu debu yang berterbangan akibat tiupan angin, terus abu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, berikut gas-gas vulkaniknya, dan proses pembusukan sampah organik dan lain sebagainya. Karena faktor eksternal yaitu karena ulah manusia itu contohnya adalah hasil pembakaran bahan bakar fosil, debu dari kegiatan industri, dan pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Lalu dampak pencemaran udara itu apa? Nah, misalnya nih pada masalah kesehatan manusia, pemanasan global, hujan asam, eutrofikasi, efek negatif pada satwa liar, dan penipisan lapisan ozon. Berikut hal kecil untuk membantu mengurangi polusi udara. Yang pertama itu menggunakan transportasi umum atau publik dan menghindari bakar sampah secara sembarangan. Oke, setelah pencemaran tanah dan pencemaran udara, selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah proses atau suatu keadaan tercemarnya penampungan air meliputi sungai, danau, bahkan lautan. Penyebab pencemaran air salah satunya dipengaruhi oleh industri seperti cairan limbah dari pabrik yang tidak disaring terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai atau laut. Nah, dampak dari pencemaran air itu sendiri itu misalnya yang pertama itu banjir ya. Ini masalah utama. Dan yang selanjutnya itu ada perubahan tingkat keasaman air atau perubahan pH. Terus selanjutnya itu kekurangan air bersih tentunya. Lalu berdampak juga pada kesehatan manusia. Nah, air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, korela, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Lalu cara menanggulangi pencemaran air secara sederhana itu
dari kesadaran diri kita, yaitu melakukan pengolahan air limbah, menjaga kualitas air, dan tentunya hemat air. Oke, next adalah pencemaran yang terakhir, yaitu pencemaran daratan. Nah, pencemaran daratan pada umumnya berasal dari limbah berbentuk padat yang dikumpulkan pada satu tempat penampungan yang disebut dengan TPA atau tempat pembuangan akhir. Bahan buangan padat terdiri dari berbagai macam komponen, baik yang organik maupun yang anorganik. Nah, secara langsung dampak pencemaran daratan ini terjadi ketika adanya pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, kegiatan industri, dan pada umumnya limbah ini berbau tidak sedap atau busuk dan juga membuat pemandangan menjadi tidak sedap, kotor, dan kumuh. Nah, dampak yang dirasakan secara tidak langsung itu adalah berkembang biaknya sumber penyakit yang lambat laun akan menyerang kepada kesehatan masyarakat. Alam sangat butuh perhatian dan perlindunganmu. Tunjukkan padanya perhatianmu dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitarmu. Kita tak punya ruang lain atau planet lain, kita hanya punya satu ini. Maka dari itu, jagalah kebersihan bumimu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.